RPM 1170 ya. Nggak kontrol teman-teman, nggak kontrol. Ya, nggak kontrol ya teman-teman ya, bahaya ya, bahaya ya. Udah nggak mau ya, dia udah mau 30 aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya, bersama saya ya di channel Komatsu Indonesia. Semoga pada sehat selalu dan rezekinya lancar dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini ya teman-teman ya, saya mau mereview nih ya. Mereviewnya hari ini saya akan mengenalkan gigi transmisi ya. Alatnya ini WA470 Komatsu ya. Jadi nanti saya akan mengenalkan dari gigi transmisi ini teman-teman. Jadi di sini saya akan mengenalkan ya gigi transmisi ini maju mundurnya, ini R-nya. Jadi apa sih fungsinya 1 2 3 4 ini ya? Nah, 1 2 3 4 ini fungsinya buat apa? Nanti kita mulainya dari buat susun dorong ya. Terus di jalan halus ya, di jalan cor-coran ya. Jadi loader ini kecepatannya itu bagaimana fungsinya dari andel 1, andel 2 dan andel 3 ya. Oke. Ini sering ya dulu ya teman-teman ya, saya alami dulu ini pribadi saya waktu belajar ya. Dulu waktu saya belajar ini saya alami, jadi pas gigi 4 ini kan aslinya buat kecepatan. Jadi saya buat dorong, saya merasa tenaganya kurang. Saya sama operatornya saya dimarah. Katanya, kamu apa nggak perhatikan tuh andelnya, apa transmisinya masuk gigi berapa kok kamu embat-embat aja. Jadi kalau operator yang asli operator ya teman-teman ya, asli yang operator dia tahu ini. Misalnya dia lihat dari luar dia tahu, oh ini segini yang dipakai handle seperti ini. Sama persis seperti motor ya teman-teman ya. 1 buat nanjak, 2 untuk tenaga yang ini 1 untuk tanjakan, yang kedua ini untuk lumayan lah, maksudnya tenaga membutuhkan sedikit tenaga ya. Kalau ini 3 ini untuk santai-santai lah ya. Yang keempat ini untuk kecepatan. Ayo kita mulai dari transmisi gigi 4 ya teman-teman ya. Nah, kita dari 4. Sekarang kita dorong teman-teman ya. Kita dorong pakai 4 ya. Gimana hasilnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, nggak ada tenaganya teman-teman ya kalau buat dorong ya. Nah, tuh ya. Terlihat dari RPM-nya ya. RPM ini mentoknya tuh 160 ya, 160 180 ya. Tuh ya, terlihat ya. Jadi dia nggak ada gerak-geraknya ya teman-teman ya. Berarti dia tidak mampu untuk mendorong karena memang dia untuk kecepatan ya. Nih kan transmisinya 4 ya. Nah, masuk 4 ya. Nih kan di sini 4 nih ya. Jadi dia nggak mampu nih ya buat mendorong ya. Buat mendorong dia nggak mampu, nggak ada gerak-geraknya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba pakai 3. Nah, masuk 3 ya. Sekarang kita dorong. Tetap juga nggak mau ya teman-teman ya, transmisinya juga ini naik tuh ya. Tuh, tetap nggak mau ya dia dorong ya. Oh, berarti dia tidak mau teman-teman. Coba kita sekarang pakai 2. Ya, kita pakai 2. Oke. Kita pakai 2. Oh, mau teman-teman. Nah, sekarang kita pakai 2. Jadi kalau pakai 2 ini teman-teman, dia agak sedikit mau ya, mau kan 2. Tapi menurut saya pribadi kalau mendorong sebanyak ini pakai transmisi 2, saya kasihan sama mesinnya ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi ya, mungkin teman-teman yang lain bisa ya, bisa memberi apa senior yang ada di sini, siapa tahu ada ya. Jadi kalau seperti ini ya teman-teman ya, dia kalau 2 itu tenaganya lumayan buat mendorong, tapi terlalu ngoyo ya teman-teman ya. Coba lagi, masih 2 ya, masih 2. Yuk dorong lagi. Nah, untuk transmisi 2. Masih ya, masih agak mau ya, tapi dia nggak mau naik. Tenaganya itu ada ya, tapi kurang ngek lah, kurang sodokan lah begitu ya. Nah ini kalau ini, nah
Nah kalau gigi 2 itu menurut saya sedang ya, sedang maksudnya sedangnya itu dia buat kerja santai lah istilahnya ya, nggak terlalu ngoyo. Nah ini buat susun tumpuk ya teman-teman ya. Nih kalau alat berat itu biasanya identik begini teman-teman. Kalau dia sisa tenaga, misalnya dorong banyak, kalau dia sisa tenaga, maksudnya sisa tenaga itu ban depannya itu berputar, ya. Ban depannya itu berputar, walaupun dia di semak, di lantai atau di apa ya, atau di cetera. Nah, contohnya begitu. Ini berarti dia sisa tenaga, tuh ya. Tuh kan, berputar kan, tuh. Aslinya dia sisa tenaga ya, itu ya, berputar. Jadi yang didorong saking banyaknya, tidak kombinasi dengan ini, jadi karena dia sisa tenaga maka dia ban roda depan akan berputar ya. Nah kalau seperti ini solusinya pakai handle 1 teman-teman, pakai transmisi handle 1 ya. Kalau handle 1 itu dia nggak mungkin berputar, dia pun kalau berputar pelan tapi tenaganya ada sambil dorong ya. Yuk lagi ya, jadi dia kalau dia intinya dia sisa tenaga, kalau dia pembuktiannya ya, kalau misalnya dia mau roda depan itu berputar terus yang didorong banyak ya, kan otomatis dia perlu bantuan ya, perlu bantuan. Kok didorong nggak bisa, dia roda depan berputar, berarti sisa tenaga. Berarti kita kombinasi permainan sama ini ya, sama tuasnya ya. Nah begitu. Yuk lagi, ini banyak ini ya yang disusun ya. Ya. Sekarang kita pakai transmisi 1 ya teman-teman ya. Perbedaannya ya. Perbedaannya ya. Transmisi 1. Tadi kan 4 dia nggak bisa dorong ya. 4 nggak ada tenaga. 1-nya kurang. 3-nya dia kurang ya. Dia mau jalan cuma sedikit kalau buat dorong ya. Kalau yang nomor 2 itu sedang, transmisi 2. Sekarang kita coba yang ke transmisi 1. Ini khusus untuk belajarnya aslinya ya. Nah, kita transmisi 1. Oke, sudah terlihat. Yuk. Nah, ini kan kalau sisa transmisi 1 langsung ngejut ya. Nah. Tuh ya teman-teman ya. Sisa-sisa itu tenaganya ya teman-teman ya. Putaran rodanya lihat itu kan. Kanan kiri ya, mau putar ya. Nah, dia sisa-sisa tenaganya. RPM rendah pun dia sisa tenaganya. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya kita pakai transmisi 2 buat penyusunan itu terlalu ngoyo ya teman-teman ya. Saudaraku semua ya, terlalu mengoyo gitu loh. Kalau orang tuh terlalu ini, bukan tolak ukurnya gitu ya. Tapi biasanya ada juga operator yang pakai 2. Nah buat teman-teman ini, waktu dulu saya belajar dorong seperti ini ya. Nah misal ya ini yang buat kita mudah lelah ya teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Misalnya kita mendorong ya, dia sudah nggak mau jalan nih, RPM-nya nih. RPM-nya di sini udah mentok ya. RPM-nya udah mentok, kita nggak mainkan ini, dia udah kita mainkan ininya juga. Tapi kita injek gasnya itu sampai begini terus gitu loh. Padahal gas itu udah mentok, tapi masih kita tekan terus. Padahal udah mentok ya, tuh kan berputar kan. Nah, udah berputar kanan kiri pun kan udah mentok ini kan gasnya ini. Nah, tapi masih kita tekan terus. Akibatnya apa? Kaki kita itu mudah sekali kram ya, atau linu atau pegel-pegel ya. Nah, begitu. Nah, jadi solusinya sambil mainkan baketnya begitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, monggo nanti saya jawab. Kalau yang misalnya ada yang perlu ditanyakan, ada yang ini pengen tanya-tanya, silahkan saya jawab. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nanti nggak bisa saya jawab, saya ini tanya sama teman-teman ya. Jadi intinya tadi ya, intinya yang buat dorong ya,
Andel 4 dia tidak bisa ya buat dorong ya. Bisa mungkin dorong tapi kapasitas kecil ya. Seukuran mobil dump truck kecil lah ya, DT kecil. Yang keduanya andel 3-nya kurang ya teman-teman ya, karena dia mungkin untuk santai lah, untuk relax, untuk membawa lah, untuk angkat junjung lah mungkin ya kalau andel 3 ya. Andel 2 dia santai, maksudnya buat kerja santai tapi harus kombinasi dengan ini karena dia masih ada kadang-kadang sisa tenaga ya. Kalau andel 1 pamungkasnya lah buat naik, buat jalan, buat apa ya. Oke, jangan lupa subscribe-nya teman-teman, karena sungguhnya subscribe itu gratis. Bagi yang sudah mampir ke channel saya, mohon dukungan subscribe-nya ya agar channel saya berkembang. Terus nanti saya selalu memberi motivasi ya, semangat kita belajar bareng-bareng. Kalau buat seniornya ya, senior yang menonton ini ya, saya hanya berbagi pengalaman, bukan maksud untuk menggurui ya. Nanti kita coba di jalan aspal ya buat kecepatan ya. Ini sekarang yang ini ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita di transmisi 1 ya untuk kecepatan ya teman-teman ya. Coba kita bisa enggak ini untuk kecepatan ya. Oke ya, transmisi 1 itu ya. Nih, berapa dia? RPM-nya naik ya teman-teman ya, 1840 ya. Oke ya, ini udah mentok ini, cuman sampai 5 ya. Ya, cuman sampai 5 ya, mentok ini ya. Ini udah mentok ini segini. Nah, jadi kalau transmisi 1 dia hanya untuk kekuatan ya. 1 itu untuk kekuatan, dorongan, manjat ya, penyusunan ya. Sampai 1 ya tadi ya. Nah ya, ini udah mentok ini 180 ya tadi. Sekarang kita coba transmisi 2-nya ya teman-teman, jangan sampai berapa. Dia transmisi 1 cuman sampai 5 ya. Transmisi 1 kita sekarang yang kedua, kita pakai yang kedua. Yang kedua ini kita RPM-nya naik di 1400 ya, hampir ini ya. Dia cuman nyampe 10 ya teman-teman ya, mentok ya. Cuman sampai 10 nih, mentok ini ya. Dia memang untuk kekuatan tenaga dorong ya, tapi tenaga sedang ya. Nah, sekarang kita coba yang ketiga ya. Yang ketiga nyampe berapa? RPM 180 sampai ke 20 teman-teman ya. Sampai ke 20 ini udah mulai nggak kontrol teman-teman ya. Ya tuh ya, mulai nggak kontrol lagi nih. Bahaya teman-teman ya. Oke. Jadi RPM yang kedua, yang ketiga dia cuma 120 ya. Bahaya teman-teman, ini udah nggak kendali lagi ya. Sekarang kita balik lagi coba ke RPM ke yang transmisi 4-nya. Oke, kita lanjut yang sekarang transmisi 4-nya ya. Seperti apa ya? Ini tadi 3 aja udah nggak mulai kontrol ya teman-teman ya. Dia depan udah mulai begini. Tapi catatan dengan kalau ngebut ya teman-teman ya. Baket jangan tinggi ya. Kalau catatan ngebut atau terburu-buru atau gimana ya. Jadi baket itu samakan dengan lampu yang depan ini. Ya. Kalau nggak diluruskan sama spakbornya itu ya, spakbor depan itu ya. Samakan ya. Nah, yuk kita coba yang ini dah. Ini ya, sekarang 3, sekarang 4 ya. Kita coba ya. Nah, teman-teman ya. RPM 1170 ya. Nggak kontrol teman-teman, nggak kontrol. Ya, nggak kontrol ya teman-teman ya, bahaya ya. Udah nggak mau ya, dia udah mau 30 aja mau naik lagi tuh. Nggak kontrol teman-teman. Nah, nggak kontrol ya, bahaya. Hampir 30 tapi udah nggak kontrol lagi ya. Tuh, direm aja dia begini ya. Jadi buat teman-teman, kalau alat berat itu ini cuma uji coba saja ya teman-teman ya. Jadi alat berat itu pada dasarnya bukan untuk kecepatan ya, tapi untuk kekuatan ya. Ini juga berlaku untuk alat-alat berat yang bertransmisi 4 ya. Kalau saya dulu kalau nggak salah itu membawa SDLG sama Liung Gong tuh kayaknya itu, saya ingatnya tuh yang SDLG kayaknya dia persneringnya cuma 2.
Liunggong juga kayaknya cuma 2 kalau nggak salah ya, tapi alat yang tua itu ya. Terus kalau loader ini kelemahannya dia di jalan becek atau jalan yang berlumpur ya. Dia kelemahannya di situ kalau wheel loader itu. Jadi kalau misalnya dia tertanam atau apa ya, tertanam, dia itu udah cuman di situ aja, dia nggak gerak. Jadi lemah sekali dia, walaupun dia tenaganya besar, tapi kalau sudah ketemu sama jalan becek, sama jalan berlumpur, atau kita tertanam atau kita terpagar atau bahasa Jawanya kepater, itu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Dia duduk diam aja di situ. Nah, jadi kita perlu bantuan Eksa ya buat ditarik ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video saya. Jangan lupa subscribe-nya, karena sesungguhnya subscribe itu gratis ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kalau ada yang bisa saya jawab, nanti saya jawab ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu teman-teman dari saya. Terima kasih. Salam Komatsu Indonesia mantap.